Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat dari media online permatanilau.com dan sinarmumpung.com. Saya Meki Halka, sekarang sedang berada di SMP Negeri 1 Basa Ampe Balai Tapan. Sekarang dalam rangka Hari Guru Nasional. Tentu di hadapan saya sekarang sudah ada dua narasumber yang bakal menyampaikan tentang Hari Guru Nasional. Sebelum itu, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber saya. Baiklah Bu, mungkin bisa diperkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novarina SPD. Sekarang ini dipercayakan sebagai PLT Kepala Sekolah SMP 1 Basa Ampe Balai. Kemudian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risdawati, adalah guru SMP 1 Basa Ampe Balai. Tidak lama lagi akan pensiun, yaitu tahun 2022. Oke, langsung saja sekarang kita membahas tentang Hari Guru Nasional. Tepat di SMP Negeri 1 Basa Ampe Balai, di hadapan kedua narasumber, tentu kita akan mengulas apa sih tentang Hari Guru Nasional dan bagaimana pelaksanaannya untuk di SMP sendiri. Ibu Nova yang biasa diakrab dengan sapaan Bunda. Bunda, tadi kita sudah memperingati Hari Guru Nasional, tepatnya di tanggal 25 November 2020. Nah, sedikit mungkin biar masyarakat tahu seperti apa sih jalannya kegiatan Hari Guru Nasional di SMP Negeri 1 Basa Ampe Balai. Terima kasih Ki. Tadi kami sudah melaksanakan upacara Hari Peringatan Guru yang ke-75 di sekolah, tentu dengan cara yang sangat sederhana, mengikuti protokol kesehatan dengan menghadirkan siswa SIP A pada hari ini. Kemudian semua ASN itu datang. Di dalam upacara itu kami menyampaikan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, di mana upacara berlangsung hikmat, dan tadi ada beberapa orang guru yang mengatakan dari sepanjang masa bertugas sebagai guru di sini, hari inilah hari yang paling hikmat melaksanakan upacara Hari Guru, karena tidak ada seorang pun siswa yang bergelut, berbicara, memang betul-betul hikmat dalam pelaksanaannya. Kemudian mungkin biasanya kami merayakan dengan suasana yang meriah, dengan pemberian bunga, pemberian kue, tapi pada hari ini mungkin kami tidak melakukan itu, tapi memang ada beberapa kelas yang memberikan OSIS, atas nama OSIS memberikan kue, kemudian menyerahkan balon kepada beberapa orang guru. Dan kami sangat bangga dan bahagia sekali karena dalam masa COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan upacara dengan mengikuti protokol kesehatan gitu. Nah, tadi Bunda sempat menyampaikan bahwa dalam proses upacara yang kali ini, tahun ini, dari sepanjang perjalanan guru-guru melaksanakan upacara, ada suasana yang berbeda, terasa hikmat. Nah, mungkin dengan momen yang berbeda ya Bu, di mana saat ini pandemi COVID, tentu tidak semua siswa hadir dan proses pelaksanaannya juga tidak semeriah yang tahun-tahun dulu. Nah, apa sih yang mungkin lebih mengesankan di dalam upacara tadi Bu, sehingga mungkin anak-anak yang biasanya bergelut, susah diatur, tiba-tiba tadi adem ayem, nggak ada kerusuhan ataupun katakanlah ribut-ribut kecil kan, ataupun katakanlah tidak rapi dalam barisan. Mungkin adakah yang lebih menyentuh dari sebuah sambutan dari Ketua Umum tadi Bu? Yang pertama, mungkin siswa kita itu sudah merindukan sekolah seperti biasa. Selama masa pandemi kami merasakan belum ada upacara yang dilaksanakan. Jadi di saat peringatan Hari Guru ini, siswa merasakan memang mengingat masa-masa hari-hari sebelumnya, mungkin upacara bendera hari Senin, pembiasaan Hari Kultum. Nah, sekarang Hari Peringatan Guru. Jadi tanpa disadari mereka berkumpul sendiri, tidak susah untuk mengatur, ditambah lagi dengan sambutan yang kami bacakan tadi dari Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, itu mungkin banyak sekali yang menyentuh dengan masa
wabah COVID-19 ini. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa aja sih isi sambutan dari Ketua Umum tadi yang sepengetahuan Ibu yang Ibu sampaikan? Yang pertama tentu kita pada masa COVID-19 ini dipaksa untuk melakukan beradaptasi dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini biasanya ada kehangatan, penuh kehangatan di dalam kelas, canda ria oleh siswa-siswa. Nah, pada masa pandemi ini siswa, guru, dan orang tua harus dilakukan belajar baik secara daring atau luring. Baru hari Minggu kedua ini baru tatap muka lagi. Jadi hal-hal yang lain itu mengajak kepada siswa bagaimana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan masa pandemi ini dengan tetap menggali ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan bahwa heningnya dan hikmatnya upacara tadi berarti siswa-siswi tidak bisa menutupi bahwa adanya kerinduan dari beberapa momen yang telah terlewati karena sekarang sudah prosesnya. Yang dari jelas jadi, peran guru tidak bisa tergantikan secanggih apapun teknologi, karena mungkin anak-anak sudah bisa merasakan bagaimana mereka suasana belajar di sekolah dan bagaimana suasana belajar di rumah. Kalau guru mungkin dengan penuh kesabaran mengajar anak-anak, mungkin di rumah banyak beberapa orang tua yang tidak sabar menghadapi anaknya sendiri di rumah. Nah, untuk menyikapi itu sendiri Bu, sekarang musim di pandemi COVID kan tentu ada beberapa siswa kan yang daring maupun luring kan Bu. Iya. Nah, tentu dengan sekarang mungkin guru juga harus peka terhadap Android, terhadap teknologi, sehingga yang katakanlah dulu mungkin agak gaptek dan harus belajar. Begitupun terhadap siswa-siswinya. Nah, lalu bagaimana sih harapan guru terhadap orang tua wali murid Bu yang di rumah untuk tetap mengawasi anak-anaknya dalam proses kegiatan belajar yang berbeda saat ini Bu, khususnya yang mungkin meskipun sudah belajar lewat Android tetap harus ada pengawasan karena Android tidak bisa serta-merta harus peka dengan orang tua terus kan Bu. Apa sih pesan kita Bu? Pesan kita tentu kita mengajak kepada para orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, karena pengawasan yang utama itu di dalam keluarga. Jadi kalau seandainya tanpa ada pengawasan dari orang tua, bisa saja nanti anak katanya belajar tapi pada kenyataannya main game. Jadi kalau seandainya ada orang tua mendampingi atau wali yang mendampingi di rumah, mungkin bisa mengontrol tentang pengawasan HP Android dalam pembelajaran daring. Nah, bagi siswa yang mungkin ada beberapa orang siswa yang tidak mempunyai HP, itu mereka menjemput ke sekolah tugas, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, dan itu pun tidak banyak. Artinya kita tidak memaksa siswa kita harus terus memiliki Android agar bisa belajar ya Bu. Ternyata sekolah juga memberi solusi, guru-guru juga memberi tugas ke sekolah, dan anak-anak dipersilakan untuk menjemput tugas ke sekolah dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, lalu Bu, sekarang kan Hari Guru Nasional, tentu tidak terlepas dari tema kita. Nah, seperti apa sih harapan Ibu terhadap guru-guru yang mengajar di sekolah ini Bu? Ibu selaku kepala sekolah tentu ya punya harapan besar terhadap hari guru-guru kan. Lalu apa juga harapan Ibu terhadap pemerintah terkait guru, dan apa juga harapan Ibu terhadap siswa yang dalam momen ini tetap Hari Guru? Yang pertama tentu harapan saya kepada warga sekolah terutama guru itu mengajak semangat terus dan memotivasi terus, baik memotivasi diri sendiri maupun memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran pada masa wabah COVID-19 ini, tentu dengan tetap mengikuti atau menambah atau mengembangkan profesi. Itu kan banyak seminar-seminar atau workshop-workshop yang dilakukan secara daring untuk menambah pengetahuan para guru, dan semangat para guru itu nampak dengan kedisiplinan mereka datang ke sekolah, kemudian melaksanakan proses tatap muka maupun secara daring. Dan kami juga berharap
karena di sini ada ASN yang honorer dan PNS. Bagi yang honorer itu tetap bersemangat karena mungkin perjuangan PGRI tidak sampai cukup sampai di sana saja, mungkin akan memperjuangkan nasib-nasib adik-adik kita ini kepada pemerintah. Contohnya saja sekarang ini kan sudah ada P3K. Jadi mungkin di sana bisa nanti ASN yang honorer itu untuk menjadi itu yang P3K itu. Jadi bisa menjadi ASN melalui jalur khusus P3K tadi. Iya. Nah, untuk ini sendiri Bu, terkait guru ya kan di sekolah ini jumlah guru kita berapa Bu? Terus berapa yang ASN dan berapa yang honor? Iya. Kalau secara keseluruhan kami Tendik itu ada 68, 2 orang Sapang, kemudian tenaga pendidikannya ada 10 orang. Dan yang PNS itu ada 16 orang ditambah kemarin mutasi 3 orang dan selebihnya itu adalah honorer. Jadi tenaga honorer lebih banyak daripada yang PNS. Untuk jumlah siswa sendiri itu berapa Bu? Dari 23 lokal itu jumlah siswa kami adalah 697 orang. Berarti disitulah peran seorang guru ya Bu, dari 693 orang melayani dengan beberapa guru ya Bu. Kesabaran. Nah terus Bu, sekarang di Hari Guru Nasional ya Bu, Meki mungkin pengen tahu, masyarakat juga pengen tahu, siapa sih guru senior, guru yang lama di sekolah ini mengabdi menjadi guru dan mungkin sampai saat ini masih aktif menjadi guru, karena kita tidak akan pernah terlepas dari peran serta guru kan, apalagi Hari Guru tentu kita harus mengapresiasi dari perjalanan hidup keprofesian beliau ya Bu. Jadi tadi kami sudah mendata. Yang pertama itu ada Ibu Eli Afni ya, dengan masa kerja beliau 37 tahun. Tahun 2021 tepatnya bulan Juli beliau akan memasuki masa pensiun. Namun tadi sudah minta izin karena sakit. Nah, kemudian yang kedua Ibu Risdawati yang tahun 2020 nanti akan memasuki masa pensiun. Ada Ibu Jalina juga yang akan memasuki pensiun pada masa 2021. Kemudian ada Bapak Muklis yang sama nanti masuki masa pensiun ditambah dengan Ibu Rusina. Itu adalah senior-senior kami semuanya di sini, sudah puluhan tahun mengajar di sini ya, Pak. Nah, menarik untuk kalimat senior Bu. Nah, jadi di sini dari 5 yang senior udah lama, Ibu salah satunya ya Bu. Ya. Ibu Risdawati. Nah, ada satu lagi tuh Ki, Ibu Darnawati, Hajar Darnawati. Jadi 6 orang berarti ya Bu. Sekarang Ibu Risda yang kebetulan menjadi narasumber Meki dari permatanilau.com. Nah, seperti apa sih suka duka kita Bu selaku guru Bu menghadapi mungkin baik mental karakter anak-anak itu kan, murid-murid kita dalam proses kegiatan belajar mengajar, maupun mungkin rekan-rekan sesama seprofesi Bu, guru pada proses di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Kalau tadi tentang suka duka masalah dalam mengajar tentu ada. Kemudian di antara anak itu bermacam-macam karakter yang kita nampak. Di bagi anak yang rajin belajar, dia tetap mengikuti dalam keadaan COVID sekarang, dia tetap ikut, tidak ada yang absen. Tetapi nampaknya kendala-kendalanya bagi yang kedua itu anak yang tidak mempunyai HP. Itu ada di antara keluarga, orang tuanya mengatakan, Bu, dia datang ke sekolah, yaitu bagaimana Bu, anak saya sekarang kalau tidak tatap muka ini dengan daring ini, saya tidak punya HP, bagaimana anak saya? Saya bilang begini, Ibu, kalau anak Ibu tidak punya HP, datang saja ke sekolah, jemput saja tugasnya, nanti sekalian diantar. Tapi tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada wali murid. Kemudian ibu harus memantau anak ibu tuh. Kalau dia belajar itu di rumah tentang daringnya, ya harus diikuti terus. Lihat, kadang-kadang anak nampaknya dia mau belajar, ternyata
yaitu bukan pelajaran yang dihadapinya. Di singgahnya kemudian ada apa namanya itu HP-nya tadi bisa dipergunakan saja untuk hal-hal yang tidak baik nampaknya. Berarti sesuai dengan penyampaian Bunda tadi bahwa Iya. guru ketika misalnya ada murid yang tidak memiliki Android, guru langsung memberi tugas dari sekolah dan anak murid datang tetap dengan mematuhi protokol kesehatan ya Bun. Iya, oke. Nah, lalu harapan Ibu selaku guru ataupun wali kelas sama seperti harapan kepala sekolah terhadap orang tua tetap memantau anak-anaknya. Nah, sekarang Ibu selaku senior ya Bu, katakanlah yang sebentar lagi mau pensiun Bu. Nah, dari suka duka cita Ibu yang sudah Ibu tempuh dalam proses mengabdikan diri sebagai guru, nah apa sih harapan Ibu, pesan-pesan Ibu terhadap katakanlah yang mungkin junior Ibu ataupun guru yang baru mengabdikan diri menjadi guru. Nah, seperti apa sih pesan-pesan Ibu dalam menghadapi ataupun menyikapi siswa-siswi di sekolah? Baik, Vicky. Pesan kami karena tidak lama lagi akan menuju masa pensiun, jadi saya pesankan kepada adik-adik yang honor ini, karena kami sudah lama tinggal di sini, mengajar di sini, tentu suka dukanya banyak. Jadi yang tentang suka dukanya, misalnya ada kendala-kendala, ini bisa saja kita selesaikan dengan baik. Contohnya saja kemarin ini tentang honor kesejahteraan yang honorer itu sedikit, sehingganya kami dengan kekompakan lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi adik-adik kita, sehingganya dapatlah kekompakan, sehingganya kami itu ada ditambah juga. Itu adalah untuk menunjang supaya memotivasikan supaya mereka itu lebih giat lagi. Jadi kalau dia datang ke sekolah setiap hari tanpa honor sedikit itu susah juga ya sih. Yang mana tahu sekarang dia ya, sudah 50%, ini sudah mulai membaik. Di nampaknya ya adik-adiknya ada juga lega melihatnya. Tetapi kami tetap berjuang juga, kemudian menasihati kepada adik-adik kami, sepertinya ibu ini mau bangsa sebelumnya tidak lama lagi. Kami sudah lama di sini, dukanya banyak, sehingga kami sampaikan kepada adik-adik ya masalah yaitu dalam proses belajar mengajar ya, maka kita harus mematuhi yang pertama yaitu atasan kita di peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Kita ikuti, contohnya saja sekarang kami dulunya memang taman di sekolah ini memang sudah ada juga, tetapi sekarang karena kekompakan kami, kemudian kami termotivasi pula oleh sekolah-sekolah PLT sekarang, jadi dia kasih terus semangat kepada kami, sebenarnya kami kompak. Ini yang nampak di sekolah ini, seperti inilah yang nampak oleh kami. Itu harapan kami kepada adik-adik untuk berikutnya juga pertahankan prestasi sekolah kita ini, supaya anak-anak betah belajar di sini, kemudian guru-guru pun semangat melihat dari sejuknya, nyamannya. Itu sih. Berarti bisa disimpulkan dalam ketulusannya seluruh guru, khususnya guru honorer, memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak didiknya, siswa-siswi yang di sekolah ini, tentu tidak terlepas pula dari apa sih harapan kita tadi terhadap pemerintah itu, bahwa kesejahteraan guru itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya, karena dengan kesejahteraan guru maka pendidikan kita pun akan semakin berkualitas. Jadi lalu yang bisa disebutkan tadi bahwa kondisi ataupun konsep sekolah itu yang menentukan posisi siswa-siswi dalam menerima ilmu pengetahuannya. Karena ibu bilang tadi, dulu taman yang sudah ada, tetapi di bawah kepemimpinan Ibu PLT yang kita bilang adalah yaitu Bunda Haruna, dengan kekompakan, kebersamaan, ternyata semua sudah berubah menjadi lebih indah dan sejuk, nyaman, sehingga siswa-siswi lebih mudah dalam mencerna ilmu dan guru-guru lebih nyaman dalam memberikan pengetahuan. Begitu ya Bu? Nah, jadi selama Ibu menjadi guru ya Bu, nah, tadi pesan terhadap guru, dan sekarang mungkin apa sih pesan terhadap
semuanya di antara murid-murid IPK ini adalah anak dari murid ibu juga dulu ya Bu. Nah, jadi seperti apa sih pesan terhadap anak murid dan seperti apa sih mungkin apresiasi ibu terhadap kepala sekolah saat ini yang dibilang tadi ternyata udah ada perubahan dan kekompakan. Oke. Saya selaku guru, saya berpesan kepada murid saya bahwa sekarang kan dua shift A, shift B. Jadi dalam shift A, shift B ini bagi murid saya pesankan tidak ada di antara Ananda itu tidak mengikuti daring, harus ikuti. Kemudian yang tatap muka tetap juga, kan sekali tatap muka kan ikut juga. Ada juga sebagian anak yang ya tidak mungkin semuanya dia hadir, ada juga yang tidak ikut. Itu mungkin banyak-banyak beberapa kendala yang ada bagi mereka itu. Memang betul-betul kalau bagi dia daring di rumah ya HP memang tidak ada nampaknya. Jadi sudah disampaikan kepada orang tuanya itu ya bahwa kalau anak ibu tidak punya HP ya datang saja sekolah aja. Jadi kadang ada yang menangis, orang tuanya datang ke sekolah, bagaimana anak saya mau datang Bu, ongkos ojeknya tidak ada katanya. Jadi saya itu setiap hari mengambil upah, itu bilangnya. Jadi saya juga bingung, begini aja Bu, kalau enggak ditanya saja sama temannya, ada tugasnya nanti diantar saja. Jadi saya bilang begitu sama orang tuanya tuh. Jadi makanya saya kasih semangat sama anak-anak apabila dia sudah daring saat sekarang, seperti kan sudah ada tatap muka ya. Sudah ada tatap muka, saya kasih tahu, Nak, kemarin kenapa Nanda tidak datang, Nak, tidak ikut daring, Nak. Kalau tatap mukanya ada juga yang tidak datang kan. Jadi saya pesankan kepada anak yang tatap muka, pas tatap muka, waktu daring kemarin tidak berapa orang yang ikut daring. Dari 30 orang ada yang 20, ada yang 10, kita kan bermacam ragam. Jadi nampaknya itulah kendala bagi anak-anak. Mungkin dia tidak punya HP, kemudian untuk datang ke sekolah mengantarkan tugas, ini karena ongkos ojek tidak ada bilangnya. Jadi saya tetap kasih semangat. Jadi dalam menyikapi wabah COVID ini yang berpengaruh terhadap ekonomi keluarga ataupun orang tua dari anak-anak, sehingga untuk membeli Android tidak bisa dan untuk ongkos pun juga katakanlah susah. Iya. Berarti dari pihak sekolah selalu memberi pengertian, memberi solusi dan memberi penjelasan bahwa sekolah tidak pernah memberatkan. Ketika misalnya ada kendala beberapa hal, silakan datang ke sekolah untuk menjemput tugas, kan gitu ya Bu. Iya. Artinya pesan Ibu terhadap anak-anak murid dan khususnya orang tua murid tetap semangat belajar. Iya. Nah kemudian untuk sekolah sendiri Bu, nah sekarang kan Hari Guru Nasional kan, Iya. tentu kepala sekolah kan juga merupakan seorang guru ya Bu. Tadi Ibu bilang kan bahwa udah ada perubahan, udah ada kekompakan. Nah seperti Iya. apa sih apresiasi Ibu terhadap PLT kepala sekolah yang saat ini Bu? Ya kalau kita sekarang ini, ya kalau melihat sekarang ya saat sekarang kami itu semua guru-guru dan ya kami lihat dalam keadaannya tidak ada kendala. Mungkin dengan cara dia memimpin kami ini dengan tulus ikhlas ya kepada kami, dia tidak memilih si A si B nya orangnya, dia tetap apa namanya itu kerjasamanya tetap diberi terus kepada kami, bagaimana cara kerjasama kita. Di cara dia membina kami itu rasanya kami merasa senang cara tutur kata dia dengan kami itu. Jadi sehingga kami tersentuh hati kami itu untuk menyadari dia, walaupun ya bukannya saya memuji Bu Nina, cuma itu kenyataan yang ada ya. Nampaknya kalau kita ini dengan tutur kata ini menyenangkan, walaupun dia sedikit berbicara tetapi punya makna nampaknya. Sehingga adik-adik baik kami yang tua ini, kami tetap menghargai kepala sekolah kami itu, walaupun dia BLT sekarang, kami tetap menghargai dia. Kalau menurut segi umur mungkin dia masih kecil lagi kan, masih tua saya, tapi kami tetap menghargai sebagai atasan kami. Nah Bu, Bunda, sekarang kita ke Bunda ya Bu. Iya. Nah jadi menarik kata Ibu Risdawati tadi Bunda, bahwa tulus ikhlas teamwork, di mana Bunda dinilai dari senior di sekolah ini bahwa Bunda melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan ikhlas.
merangkul semuanya tanpa pandang bulu, tanpa memilih si A si B, tanpa melihat backgroundnya ataupun latarnya. Ternyata dengan kebersamaan yang Bunda rangkul membuat sekolah ini semuanya dari segala sisi nyaman, baik lingkungan yang sejuk, aman, dan asri. Ternyata dalam mekanisme prosedur di sekolah pun, baik antara guru sesama guru maupun guru sesama murid dan murid sesama murid, semakin nyaman. Nah, menyimak dari kalimat Ibu Risdawati tadi, Bunda. Nah, sekarang Bunda selaku kepala sekolah, tadi udah ada harapan dan pesan terhadap guru-guru, khususnya guru honorer dan orang tua wali murid. Nah, sekarang menjelang masa pensiun Ibu Risdawati yang sudah di hampir dekat ya Bu, di 2020 ya, bulan Iya. Juli tepatnya ya. Nah, 2020 daya antrinya udah dekat lagi 2 tahun. Nah, itu seperti apa sih Bu apresiasi Bunda terhadap senior di sekolah ini Bunda? Dan seperti apa sih ungkapan-ungkapan Bunda lah mungkin terhadap guru yang ikut memajukan kecerdasan anak bangsa di SMP 1 khususnya? Terima kasih Haki. Juga terima kasih kepada Bu Ris sebagai guru senior yang telah memberikan apresiasi terhadap mungkin dedikasi selama menjabat sebagai PLT di sini. Dan jelas kami selaku yang dipercayakan, yang diamanahkan untuk memimpin di sekolah ini, yang pertama tentu menjalin kerjasama yang baik, baik terhadap adik-adik maupun terhadap senior. Kemudian tentu menjalin komunikasi yang baik, kemudian tentu memberi contoh yang baik. Jadi dengan seperti itu, karena saya sini mungkin udah lebih kurang 2 tahun, jadi mereka ibu-ibu sudah tahu siapa saya. Yang sebelumnya saya adalah guru BK. Jadi hari ini saya juga merasa lega karena walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap, guru-guru tetap disiplin. Yang pertama disiplin, kemudian terhadap Ibu Ris, kepada teman-teman yang mau pensiun. Mungkin ada beberapa orang guru yang seloroh kepada kami, kenapa terlalu cepat untuk pensiun. Berarti kata-kata terlalu cepat untuk pensiun, mereka masih betah di sini, masih ingin mengabdi di sini, tapi karena masa itu sudah tiba, ada juga guru yang mengatakan saya akan meninggalkan hal-hal yang baik yang bisa dikenang oleh warga sekolah. Jadi saya merasa lega karena salah satunya Bu Ris masih semangat ke sekolah. Kemarin sakit beberapa hari dengan batuk-batuknya, dengan keadaan kondisi yang kurang sehat, akhirnya nyampe di sekolah bisa sembuh. Berarti kebersamaan kita keluarga besar SMP 1 Basa sampai Balai itu sudah menunjukkan kenyamanan dan kebetahan teman-teman untuk berada di sekolah walaupun pada masa pandemi. Jadi harapan kami kepada Bu Ris yang akan memasuki masa pensiun tetap semangat, walaupun nanti sudah memasuki masa pensiun tetap ingat kepada kami dan membina hubungan silaturahmi yang baik. Nah, terus mungkin apa kira-kira satu kata untuk momen HGN ini khususnya Bu? Mungkin dari Bunda mungkin apa sih yang ingin disampaikan, satu kata mungkin yang lebih bermakna mungkin dalam Hari Guru Nasional? Yang jelas saya mengucapkan kepada Bu Ris selamat Hari Guru, karena Bu Ris adalah juga guru kami di sini. Jadi mungkin harapan kita ke depan, makna Hari Guru ini mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjadi pelita bagi siswa di dalam kegelapan. Itu memang betul-betul kita tanamkan, kita lahirkan dalam bentuk perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan ungkapan perbuatan atau tingkah laku. Mungkin apresiasi Ibu juga satu kata untuk Hari Guru Nasional, mungkin tanpa sehebat-hebat pun guru, kalau tanpa ada pemimpin yang hebat mungkin juga tidak bisa berhasil ya Bu. Jalan ya. Iya kan? Apalagi kira-kira Bu? Begini Ki, saya pesankan ini kebetulan Ibu Nubarina sekarang masih BRT. Hendaknya kami doakan Ibu ini kalau dapat ya, dia betul-betul sebagai kepala sekolah definitif. Gitu kami doakan semua, dari adik-adik dan rekan-rekan guru yang ada itu doa dia semuanya. Karena melihat situasi saat sekarang ini, kami sangat lega dan merasa senang dan nyaman. Kekompakan tetap terjalin dengan lancar. Karena tidak semua orang bisa mudah untuk menjadi sosok pemimpin ya Bu. Iya Ki, memang cuma itu Ki. Ternyata di balik sosok Bunda, walaupun
perempuan, Wonder Woman, ternyata dia juga merupakan sosok pemimpin yang bisa merangkul. Baiklah, sahabat permatanilau.com, itulah mungkin cerita kita sedikit tentang apa sih Hari Guru Nasional yang sudah dilaksanakan di SMP 1 dan seperti apa sih yang ada di sekolah ini, baik dari sistem mekanisme proses kegiatan belajar mengajar maupun terhadap guru yang telah lama mengabdi di sini yang bahkan sudah mau memasuki masa pensiun. Baiklah Bunda, mungkin sama-sama kita bikin jargon SMP 1 Bahasa Sampai Balai prestasi sinar muku mantap Bang. Oke. 1, 2, 3 SMP 1 Mukum SMP 1 Bahasa Sampai Balai. ya. Oke, sekali lagi SMP 1 Bahasa Sampai Balai Tapan prestasi. Permatanilau.com mantap Ram.